Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Liu Yu merasa sangat bersemangat. Jika basis kultivasi Han Li mengambil langkah besar lainnya, maka dia pasti akan mencapai status yang lebih tinggi di dalam sekte, dan itu tentu saja akan sangat menguntungkannya. Kenyataannya, setelah merasakan kenikmatan yang diberikan oleh kekuatan dan pengaruh padanya, tidak mungkin baginya untuk menenangkan hatinya dan kembali berkultivasi. Lagi pula, bahkan kultivator Nas Chen Sol harus sangat menghormatinya saat ini, dan itu sangat menyenangkan baginya. Setelah mencoba dan gagal beberapa terobosan ke tahap Nas Chen Sol, dia benar-benar menyerah dalam upaya itu, dan sepenuhnya mendedikasikan dirinya untuk membantu Lu Luo dalam menjalankan sekte awan melayang. Lu Luo sangat senang dengan dedikasinya untuk memperbaiki sekte, dan memberinya lebih banyak kekuatan yurisdiksi dalam hal masalah di sekte. Grup dari sekte awan melayang terbang menuju puncak yang saling berhubungan, tetapi dicegah oleh batasan. Mereka mendongak saat awan spiritual yang berjatuhan di langit berputar dan berubah menjadi corong raksasa, tampak seolah-olah akan turun perlahan ke puncak yang saling berhubungan, dan mereka buru-buru mengirim jimat transmisi suara ke dalam batasan. Beberapa saat kemudian, kabut yang menghalangi jalan mereka melonjak sebelum berpisah untuk membuka sebuah lorong, di mana kelompok itu segera masuk. Setelah keluar dari kabut, mereka langsung disambut oleh Mu Peiling. Dia memegang bendera formasi kuning di tangannya, dan menunggu kedatangan mereka. Mu Peiling memberi hormat kepada para tetua sekte awan melayang. Kakak Nangmong telah lama menunggu, tolong ikut aku. Mu Peiling menyimpan bendera formasi sebelum menunjuk ke arah salah satu puncak yang saling berhubungan dengan hormat. Lu Luo dan kelompoknya segera terbang menuju puncak gunung itu. Di sana, mereka menemukan Nangmong Wan berdiri di puncak dengan gaun putih, tampak seolah dia adalah bidadari yang turun dari surga. Namun, alisnya yang rumit sedikit berkerut, dan dia hanya mengangguk dengan lembut untuk mengakui kedatangan Lu Luo dan yang lainnya. Perhatiannya masih sepenuhnya terfokus pada fenomena yang terjadi di dekatnya, dan ada sedikit kekhawatiran dan kecemasan yang berkilauan di matanya. Di sampingnya berdiri seorang pria dan wanita yang tidak lain adalah Tian Qiner dan Si Jian. Keduanya juga telah mencapai tahap formasi inti beberapa dekade yang lalu. Tian Qiner telah meminum pil evergreen untuk memastikan bahwa dia mempertahankan penampilan seorang wanita muda berusia sekitar 17 tahun. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dia masih terlihat hampir tidak berbeda dibandingkan dengan ketika Han Li pertama kali membawanya. Setelah memberi hormat kepada Song Yu dan Lu Luo, mereka berdua berdiri di belakang Nangmong Wan lagi. Elder Nangmong, apakah Junior Han mencoba melakukan terobosan ke tahap transformasi dewa? Lu Luo bertanya dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Selain terobosan ke tahap transformasi dewa, upaya terobosan apa lagi yang akan menciptakan tontonan seperti itu? Hanya saja pertanda surgawi sudah ada untuk sementara waktu, jadi terobosan itu sepertinya tidak berjalan dengan sangat mulus. Nangmong Wan menjawab dengan kekhawatiran terlihat di wajahnya. Kenapa begitu? Junior Han sudah bisa memicu fenomena yang begitu mencengangkan. Lu Luo sangat terkejut mendengarnya. Nangmong Wan tampaknya telah melakukan cukup banyak penelitian tentang terobosan tahap transformasi dewa, dan dia menawarkan analisisnya sendiri. Terobosan itu hanya akan berhasil setelah awan spiritual di langit dipanggil ke puncak gunung, lalu bergabung dengan tubuhnya. Namun, awan spiritual jatuh dengan sangat enggan, yang merupakan tanda bahwa dia masih belum mampu mengendalikan asal-usul dunia secara memadai. Dengan demikian, terobosan ini mungkin tidak berhasil. Setelah mendengar kata-kata Nangmong Wan, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke awan spiritual di langit lagi. Seperti yang dia katakan, awan spiritual yang berkilauan telah mencoba turun ke puncak gunung beberapa kali,
tetapi ditolak oleh kekuatan tak terlihat pada semua kesempatan itu. Akibatnya, mereka tidak dapat benar-benar turun ke puncak gunung, dan prosesnya tampaknya tidak terlalu berat dan melelahkan. Hati Luluo tenggelam saat melihat ini, dia terus menatap tajam ke langit dengan tatapan tak berkedip. Song Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi kekhawatiran yang berkilauan di matanya menunjukkan ketenangannya. Semua kultivator lainnya memiliki emosi yang campur aduk, tetapi dengan dua sesepuh Nas Chen Sol di antara mereka, tidak ada dari mereka yang berani berkomentar. Tepat pada saat ini, awan spiritual yang turun dari langit tiba-tiba mulai bergetar hebat. Suara dering yang aneh terdengar, setelah itu awan besar segera mulai berjatuhan dan melonjak dengan goyah. Ledakan yang menghancurkan bumi kemudian meletus, dan awan meledak menjadi cahaya spiritual dengan warna berbeda sebelum menghilang sepenuhnya. Semua bola cahaya spiritual yang terbang menuju puncak gunung juga menghilang di tengah desahan yang terdengar. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitar puncak yang saling berhubungan kembali normal. Ekspresi sedikit sedih muncul di wajah Nangong Wan saat melihat ini. Pada saat ini, Song Yu tiba-tiba memecah kebisuannya. Senior Han jelas sudah memiliki satu kaki di pintu menuju Deity Transformation Stage, dan dia hanya gagal pada rintangan terakhir. Dengan masa hidup dan basis kultivasi senior Han saat ini, dia akan dapat melakukan lebih banyak upaya, dan hanya masalah waktu sebelum dia berhasil. Luluo juga menunjukkan ekspresi yang agak sedih di wajahnya, tetapi dia mengangguk setuju dengan kata-kata Song Yu, dan berkata, memang. Kakak junior sudah mampu memanggil fenomena menakjubkan seperti itu selama upaya terobosan pertamanya, aku yakin itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk maju ke tahap transformasi dewa. Nangong Wan terdiam sesaat sebelum senyum masam muncul di wajahnya, dan dia berkata, apa yang kamu katakan memang benar, tetapi Han Li selalu sangat berhati-hati dan tepat dalam kultivasinya. Jika dia mencoba melakukan terobosan untuk tahap transformasi dewa sekarang, maka dia pasti telah membuat semua persiapan yang mungkin dia bisa. Dia pasti tidak dapat maju lebih jauh dalam basis kultivasinya sebelum memutuskan untuk mencoba dan mengambil langkah terakhir ini. Dalam hal itu, kecuali jika dia menemui beberapa semacam peluang, bahkan jika dia mencoba beberapa terobosan lagi, usahanya kemungkinan besar tidak akan berarti apa-apa. Luluo dan Song Yu juga menyadari hal ini, dan mereka hanya mencoba menawarkan kata-kata penghiburan. Setelah mendengar pengakuan terus terang Nangong Wan, Liu Yu juga merasa sangat kecewa. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara Han Li tiba-tiba terdengar dari dalam puncak utama. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, suaranya jelas terdengar oleh semua orang. Waner, mengingat senior Lu dan junior Martial Sister Song telah tiba, mengapa Anda tidak mengundang mereka ke gua saya? Saya harus meninggalkan wilayah surgawi selatan untuk beberapa waktu setelah kegagalan saya. Upaya terobosan, dan saya memiliki beberapa hal untuk dikatakan kepada mereka sebelum saya pergi. Suruh Liu Yu untuk ikut dengan mereka juga. Nangong Wan sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum dia menoleh ke Luluo dan yang lainnya sambil tersenyum, dan dia berkata, Senior Lu, Junior Sister Song, ayo pergi bersama. Luluo dan Song Yu saling melirik sebelum terbang menuju puncak utama bersama dengan Liu Yu sebagai pengiring. Tian Qiner dan Si Jian cukup kecewa karena mereka tidak dipanggil, tetapi mereka hanya bisa menunggu di tempat dengan semua kultivator formasi inti lainnya. Tanpa perintah Nangong Wan atau tetua lainnya, kelompok tahap formasi inti juga tidak berani pergi. Mereka semua mulai berdiskusi dengan semangat. Beberapa kultivator yang berkenalan dengan Tian Qiner dan Si Jian mendekati mereka berdua dan mengajak mereka mengobrol. Tian Qiner dan Si Jian telah mencapai tahap formasi inti, tetapi karena perintah ketat Han Li, mereka sebagian besar waktu berkultivasi di gua masing-masing, dan mereka cukup senang memiliki kesempatan untuk berbicara dengan seseorang.
Beberapa jam berlalu, namun Nang Mongwan dan yang lainnya masih belum muncul dari gua tempat tinggal Han Li. Semua yang menunggu di luar hanya bisa berspekulasi tentang masalah apa yang mereka diskusikan. 3 bulan kemudian, seberkas cahaya biru melesat dari dalam pegunungan Dream Cloud, menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Hanya setelah beberapa hari berita menyebar dari Sekte Awan Melayang bahwa Grand Elder Han telah berangkat dari sekte tersebut untuk memulai perjalanan. Tujuan dan jangka waktu perjalanannya sengaja dibuat sangat ambigu, jadi tidak ada yang bisa memastikan dengan pasti mengapa dia pergi. Berita ini tidak begitu mengejutkan bagi semua orang. Ini karena berita tentang kegagalan terobosannya ke tahap transformasi dewa telah menyebar ke seluruh budidaya wilayah selatan surgawi, dan hampir semua sekte telah mengetahui hal ini. Ini cukup melegakan bagi semua sekte yang waspada terhadap Han Li. Meskipun Han Li sudah menjadi kultivator nomor 1 di wilayah selatan surgawi, jika dia maju ke tahap transformasi dewa, umurnya akan diperpanjang hingga lebih dari 2000 tahun. Itu terlalu lama untuk semua sekte yang menyimpan ambisi untuk mencap tanda mereka di wilayah selatan surgawi di masa depan. Tak satu pun dari mereka ingin ditindas oleh Han Li begitu lama. Melihat Han Li tidak dapat maju ke tahap transformasi dewa, masuk akal jika dia sekarang memulai perjalanan. Lagi pula, kultivasi saja jelas tidak akan cukup untuk membantunya melakukan perbaikan lebih lanjut, jadi dia hanya bisa mencari peluang untuk bertindak sebagai katalis untuk terobosan. Tentu saja, kemungkinan dia benar-benar berhasil sangat kecil. Jika tidak, 3 kultivator hebat dari wilayah surgawi selatan tidak akan terjebak di tahap jiwa baru lahir akhir selama berabad-abad. Dengan Han Li pergi, hanya ada 2 kultivator Nas Chen Sol yang tersisa di wilayah surgawi selatan. Tetua dari Serikat 9 Bangsa, Wei Wuya, telah meninggal lebih dari 100 tahun yang lalu. Namun, Sekte Pikiran Mengalir telah merahasiakan ini selama bertahun-tahun, dan berita tentang ini baru mulai menyebar beberapa tahun yang lalu. Ini adalah peristiwa paling mengejutkan yang terjadi di wilayah surgawi selatan dalam beberapa tahun terakhir. Persatuan 9 bangsa jatuh ke dalam kekacauan, dan banyak sekte dan kekuatan telah meletus ke dalam konflik setelah berita ini terungkap. Han Li merasa agak sedih setelah mendengar hal ini ketika dia keluar dari pengasingan. Meskipun Wei Wuya hanya selangkah lagi dari tahap transformasi dewa, 1 langkah itulah yang menghalangi dia untuk dapat melanjutkan pengejarannya terhadap Dao Agung. Itu adalah akhir yang agak menyedihkan bagi sosok legendaris dari wilayah surgawi selatan. Namun, kematiannya hanya memperkuat tekad Han Li dalam mengejar Dao Agung. Han Li saat ini sedang dalam perjalanan ke dataran Moulan sebagai seberkas cahaya biru. Tujuannya tentu saja untuk kembali ke Great Jin sehingga dia bisa mengamankan spanduk pengayak hantu itu dari sekte pengayak Yin. Meskipun dia telah gagal untuk maju ke tahap transformasi dewa sebelumnya, yang tidak dapat disangkal adalah bahwa dia telah mencapai puncak dari tahap jiwa baru lahir. Karena itu, dia merasa jauh lebih percaya diri tentang perjalanan ini. Jika dia mengingatnya dengan benar, setelah kematian Old Devil Qian, Sekte Yin Shifting, seharusnya hanya memiliki 1 kultivator Nas Chen Sol akhir yang tersisa, dan itu adalah master sekte mereka. Selama dia tidak menerobos dengan ceroboh, seharusnya tidak menjadi tugas yang sulit baginya untuk mendapatkan spanduk pengayak hantu. Tuan dari sekte pengayak Yin juga tampaknya memiliki balas dendam terhadapnya karena dia telah membunuh sahabat Dao di masa lalu. Dalam hal ini, memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh orang ini sama saja dengan membunuh 2 burung dengan 1 batu untuk Han Li. Kalau tidak, dia bisa kembali menggigit Han Li nanti. Sebelum maju ke tahap puncak jiwa baru lahir, akan sulit bagi Han Li untuk memastikan pertahanan diri di hadapan musuh yang begitu kuat, apalagi mencoba membunuhnya, jadi dia tentu saja tidak akan melakukannya. Namun, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya dan dia harus mendapatkan spanduk pengayak hantu,
jadi dia tentu saja tidak akan membiarkan pria ini hidup lebih lama lagi. Han Li tidak dapat memastikan bahwa dia akan terus berada di Sekte Awan Melayang. Jika kultivator hebat ini akan mencapai akhir dari masa hidupnya dan didorong untuk melancarkan serangan kamikaze terhadap Sekte Awan Melayang untuk membalas dendam sebelum dia mati, Nangongwan dan yang lainnya akan berada dalam bahaya besar. Dengan mengingat hal itu, gelombang niat membunuh yang kuat menyapu hati Han Li. Dia tentu saja sangat kecewa karena dia gagal membuat terobosan menggunakan Glacial Flame Cinque Devils, tetapi dia tidak benar-benar putus asa karena dia masih memiliki cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi sebagai rencana cadangan. Selama perjalanan ke Great Jin ini, selain mengambil panji pengayak hantu, dia juga memiliki dua hal lain yang harus dia urus. Kalau tidak, jika dia mengolah cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi, dia akan membatasi dirinya di tempat tertentu, dan dia tidak akan bisa mengurus apapun secara langsung sampai dia benar-benar menguasai cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi. Karena itu, dia harus memanfaatkan periode kebebasan ini untuk mengurus semuanya terlebih dahulu. Di antara hal-hal yang harus dia lakukan, menemukan Pure Sun Flame Essence dan menggunakan Glacial Essence untuk menyempurnakan Returning Sun Water sangatlah penting. Setelah menggunakan teknik pencarian jiwa pada Naschen Soul Master Arctic Dragon di North Night Palace, Han Li telah menemukan beberapa petunjuk tentang Pure Sun Flame Essence. Dengan demikian, semuanya sudah ada di tempatnya, dan dia hanya perlu mengatur segala sesuatunya. Adapun hal lain yang harus dia lakukan, itu sama sekali tidak penting dibandingkan, dan dia hanya akan melakukannya di sepanjang jalan. Akan lebih baik jika dia bisa berhasil, tetapi apakah dia berhasil atau tidak terlalu penting. Hal kedua yang harus dia lakukan adalah melakukan perjalanan ke Hidden Fortune Pavilion dan meminta teknik rahasia yang diperlukan untuk menyempurnakan kantong spasial. Kembali ketika dia berpartisipasi dalam pelelangan besar di Kerajaan Jin, penjaga toko dari Hidden Fortune Pavilion telah memberitahunya bahwa seseorang dapat menggunakan celah spasial untuk memperbaiki kantong spasial. Pada saat itu, dia sangat tertarik dan ingin menyempurnakan ruang pribadinya sendiri. Han Li selalu sibuk dengan kultivasinya. Alasan mengapa Han Li tiba-tiba memikirkan hal ini secara alami bukan karena dia ingin membuat gua rahasia tempat tinggal untuk menyimpan hartanya. Sebaliknya, dia ingin menciptakan tempat yang aman untuk dirinya sendiri untuk mengolah cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi. Jika dia bisa menyempurnakan kantong spasialnya sendiri dan hanya meninggalkan formasi teleportasi yang tidak jelas di dunia luar yang mengarah ke kantong spasial, selama dia bisa mengontrol formasi teleportasi dengan kantong spasial, bahkan penyerang tahap transformasi dewa tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Bahkan jika musuh-musuhnya menghancurkan formasi teleportasi di dunia luar dalam kemarahan, dengan kekuatannya saat ini, akan mudah baginya untuk merobek ruang sehingga dia bisa keluar dari kantong ruang, bukannya terjebak di dalamnya. Di sana, sebaliknya, pembudidaya yang mampu menembus ruang di dunia luar tidak akan dapat menemukan kantong spasialnya kecuali mereka mengetahui titik sayatan spasial yang tepat. Han Li telah mempelajari semua ini melalui penelitian yang sulit. Tentu saja, jika rencana itu gagal terwujud, bukan tidak mungkin bagi Han Li untuk menemukan lokasi lain yang tidak jelas untuk ditanami. Namun, itu jelas tidak simen dan simen kantong spasial. Karena itu, metode penyempurnaan kantong spasial hanya diketahui oleh paviliun keberuntungan tersembunyi, jadi kemungkinan besar akan agak sulit baginya untuk memintanya. Tetapi sekali lagi, jika seorang kultivator hebat meminta sesuatu dari kekuatan apapun, terlepas dari seberapa enggan kekuatan itu untuk menyediakannya, kemungkinan besar mereka masih akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan kultivator hebat itu. Lagi pula, tidak ada kekuatan yang mau menjadikan seorang kultivator besar yang baru lahir sebagai musuh mereka jika mereka mampu membelinya.
Adapun mengapa paviliun keberuntungan tersembunyi dapat menjaga kerahasiaan metode penyempurnaan ini hingga hari ini, itu kemungkinan besar karena teknik rahasia lebih merepotkan daripada nilainya, dan tidak dapat menarik minat semua sekte utama. Jika tidak, Han Li tidak percaya bahwa paviliun keberuntungan tersembunyi belaka akan mampu menjaga kerahasiaan teknik rahasia yang begitu penting begitu lama. Tentu saja, dia harus menggunakan beberapa strategi jika dia ingin mendapatkan metode penyempurnaan ini. Dengan mengingat hal itu, senyuman dingin muncul di wajah Han Li, dan dia menghilang ke kejauhan setelah beberapa kilatan. Lebih dari setengah tahun kemudian, hujan ringan turun di atas kota lereng gunung tertentu di negara bagian Yu, yang jaraknya puluhan juta kilometer dari wilayah surgawi selatan. Di jalan batu biru yang berkilau karena hujan yang turun, hampir tidak ada pejalan kaki. Beberapa pejalan kaki yang ada di jalan semuanya berjalan dengan tergesa-gesa dengan payung di atas kepala mereka, dan tidak ada dari mereka yang ingin berlama-lama di jalanan. Seorang pria berjubah kuning yang memegang payung kain minyak putih tiba-tiba muncul di jalan ini. Namun, pria ini berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, seolah-olah sedang berjalan-jalan santai di pedesaan. Payungnya sedikit dimiringkan ke depan, dan kebetulan mengaburkan sebagian besar fitur wajahnya. Namun, menilai dari tangan yang cantik dan luwes yang memegang payung, lelaki itu tampak cukup muda, dan bukan warga biasa. Beberapa orang yang lewat mau tidak mau melirik pria ini saat mereka berjalan melewatinya, tetapi dia tetap tidak terpengaruh dan langkah kakinya masih tidak tergesa-gesa. Saat dia melewati gang, dia tiba-tiba mengubah arah dan berjalan ke gang. Meskipun ini adalah gang yang agak dalam, cukup jelas bahwa ujung gang ini adalah jalan buntu tanpa jalan keluar. Bahkan tidak ada rumah atau toko di kedua sisi lembah, hanya tembok yang tingginya beberapa puluh kaki, dan itu adalah tempat yang jarang dikunjungi siapapun. Namun, pria berjubah kuning itu tidak mempedulikan semua ini dan terus maju. Tepat ketika dia akan mencapai ujung gang dan muncul seolah-olah dia akan menabrak dinding batu, cahaya putih tiba-tiba menyala saat dia menghilang ke dinding. Ini karena ada gerbang batu giok raksasa setinggi lebih dari 1000 kaki di belakang lapisan pembatasan itu. Setelah melewati gerbang kolosal itu, tangga batu giok putih akan terlihat, dengan setiap langkah melayang di udara, mengarah ke istana hijau besar. Kabut spiritual putih berputar-putar di sekitar istana, dan ada sepasang makhluk roh langka berputar-putar di udara di atas istana dengan santai. Ada juga banyak jenis bunga dan tanaman aneh yang tumbuh di tanah di dekatnya, menghiasi tempat ini dengan keindahannya dan membuatnya tampak seperti surga abadi. Namun, jika seseorang menyapu perasaan spiritual mereka melalui daerah sekitarnya, mereka akan menemukan bahwa meskipun tempat ini tampak sangat luas, sebenarnya itu hanya ruang kecil yang terbatas. Ukurannya hanya lebih dari 5 km, tetapi tingginya beberapa ribu kaki, diakui, agak mencengangkan. Namun, ketinggian yang mengejutkan itu diperlukan untuk membangun istana terapung yang aneh di tempat ini. Di kaki gerbang giok besar ini, ada 2 baris prajurit yang mengenakan baju besi emas. Semuanya tingginya sekitar 20 kaki, dan berdiri diam dengan ekspresi kayu di wajah mereka. Namun, di antara para prajurit ini, ada seorang pria berbaju besi dengan kulit gelap, duduk di atas batu di samping pilar. Dia saat ini sedang berbicara dengan pria berjubah kuning dengan payung kain minyak dengan malas. Tidak peduli untuk apa kamu di sini, aku tidak bisa mengganggu Master Pavilion saat dia menjamu tamu. Kalau tidak, aku akan dihukum oleh Master Pavilion. Mengapa kamu tidak duduk di sini sebentar dan mengobrol dengan saya? Saya sedang bertugas di sini di Hidden Fortune Pavilion. Saya telah tinggal di sini bersama orang-orang bisu ini selama lebih dari setengah tahun. Saya bosan setengah mati. Pria ini adalah seorang kultivator formasi inti, namun dia hanya seorang penjaga gerbang di sini.
Itu sangat luar biasa. Dua baris prajurit besar di samping gerbang hanyalah boneka, jadi tidak mengherankan jika dia tidak dapat berkomunikasi dengan salah satu dari mereka. Namun, masing-masing boneka ini sangat mirip dengan kehidupan, dan sangat sulit untuk mengatakan bahwa mereka adalah boneka hanya dengan melihatnya. Kultivator berjubah kuning telah menyingkirkan payung putihnya, memperlihatkan serangkaian fitur wajah yang tegas. Cao Fengwei, aku di sini bukan untuk bercanda denganmu, aku benar-benar memiliki masalah yang sangat penting untuk dikonsultasikan dengan Master Pavilion. Bahkan jika aku bisa menunggu, orang itu mungkin tidak mau. Jika kita menunda terlalu lama-lama dan membawa bencana ke pavilion, baik Anda maupun saya tidak akan mampu menangani akibatnya. Orang itu, siapa yang kamu maksud, Kakak Zhang? Pria lapis baja itu bertanya dengan ekspresi bingung.